Anak ini menemukan harimau kecil di jurang hutan hujan tropis. Kemudian anak itu membawa harimau ke rumah. Bersama dia bermain petak umpet di kamar. Pada malam, dia tidur bersama dengan harimau di tempat tidur. Secara alami, anak itu menganggap harimau sebagai hewan peliharaan di rumah. Tidak terduga, ayah harimau adalah raja dari semua binatang. Dan harimau ini sedang hidup bahagia bersama keluarga di dalam hutan hujan tropis yang terisolasi dari dunia luar. Yang ada peninggalan kuno yang misterius. Itu adalah rumah mereka. Ibu dan ayah harimau sedang santai dan berbaring di bawah sinar matahari. Sedangkan anak harimau dan saudara bermain bersama di dekat. Kadang-kadang menemukan ekor musang. Membuat dia takut dan bersembunyi di pohon yang tinggi. Kakak harimau akan bergegas di depan musang. Membuat dia takut dan masuk gua lagi. Kehidupan sangat sederhana dan bahagia. Karena penampilan tim ekspedisi, semua berubah. Ibu harimau menemukan sesuatu yang aneh. Segera ambil kakak harimau dan berlari. Membawa anak-anak bersembunyi di reruntuhan kuno. Sedangkan ayah harimau memanjat di tempat tinggi. Dengan cermat dia mengamati tindakan dan arah tim ekspedisi. Dan tujuan mereka adalah patung batu kuno di gedung peninggalan. Seluruh keluarga harimau ditemukan oleh mereka. Ibu harimau harus membawa harimau adik untuk melarikan diri terlebih dahulu. Meninggalkan kakak harimau di reruntuhan. Dia menggeram untuk minta tolong. Ketika ayah harimau mendengar suara itu, dia segera berlari ke anak. Dan melompat ke atas pemburu yang ingin menangkap anak. Tidak terduga, senapan diarahkan langsung ke punggung dia. Setelah terdengar tembakan, kakak harimau menyaksikan ayahnya pingsan dalam genangan darah. Secara naluriah, ia merangkak di bawah tubuh ayahnya untuk mencari perlindungan. Tetapi tidak terduga, dia ditemukan oleh manusia. Oleh karena itu, ia ditangkap di dalam sangkar oleh tim ekspedisi. Kapten McCrory ingin memberi air untuk dia. Tetapi dia tidak mau. Sebaliknya, ia melihat jari tangan dia sebagai puting susu dan menyimpan. Kemudian mereka membawa rampasan. Kembali desa. Tetapi mereka ditemukan oleh polisi bahwa mereka diam-diam mengangkut patung batu. Dan Kapten MC Rory ditangkap. Sedangkan kakak harimau disimpan di desa ini. Di malam hari, ibu harimau bola-bali di sekitar desa. Dan menggeram terus-menerus memanggil anak. Kakak harimau mendengar geraman dari ibu. Dia ingin lari dari sini. Tetapi dia ditahan oleh rantai besi. Orang di desa menemukan ibu harimau dan membawa obor api. Lempar ke arah dia dan mengusir ke hutan. Pada hari berikutnya, kakak harimau itu dijual dengan harga murah. Untuk sirkus lokal. Pada saat dia dibawa pergi oleh sirkus. Ibu harimau mengejar mobil. Karena ini adalah kesempatan terakhir. Dia semangat melompat ke mobil. Terus-menerus menggigit peti kayu. Tetapi dia ditemukan oleh pengemudi. Pengemudi terus memutar setir. Ibu harimau tidak sempat berpegangan dan jatuh dari mobil. Mendengar geraman dari kakak harimau. Ibu harimau berusaha bangun dalam kesulitan. Pada akhirnya, dia dengan adik harimau, melihat mobil yang membawa harimau kakak pergi. Sekarang harapan terakhir sudah hilang. Setelah harimau kakak mencapai sirkus. Dicengkeram lehernya oleh pelatih hewan dan diangkat tinggi-tinggi. Dia memamerkan taring dan cakarnya untuk mengancam orang di depan. Orang lain akan menerima harimau ini. Tetapi lengan dia digigit oleh harimau. Kekuatan anak harimau terbatas, jadi tidak cukup kuat untuk melawan. Dia didorong ke tanah dan dipukuli. Seekor harimau besar di samping sudah biasa dengan pemandangan ini. Setelah dia pergi, dia melempar anak harimau ke kandang besi. Kakak harimau mencari bantuan dari harimau besar di sebelah. Tetapi keliaran dia sudah hilang. Kakak harimau harus berbaring di kandang besi dan mengingat ibu. Dan sekarang kapten tim ekspedisi McCrory juga telah dibebaskan. Harimau adik juga siap bertemu dengan bahaya. Harimau kecil ini sedang bermain di hutan. Dia mengejar kupu-kupu dan berlari di depan jaring. Ia mulai bermain dengan bel aneh yang terpasang di jaring. Ibu harimau mengaum memperingatkan. Tetapi anak harimau itu sangat kecanduan bermain sehingga dia lupa jalan pulang. Tidak perhatian, dia memasuk kepala ke dalam jaring. Bel di jaring terus berdering. Anak harimau takut dan semangat berjuang. Akhirnya terlepas dari jaring. Dan buru-buru berlari ke arah ibu. Kemudian, tidak lama, manusia datang ke sini. Ibu harimau siap membawa anak keluar dari sini. Pada saat melewati hutan bambu. Tidak perhatian, jatuh ke dalam perangkap manusia. Harimau adik segera berlari ke arah ibu.
dan melihat ibu ditahan di lubang yang dalam. Dia mendengar suara anak sedang memanggil dari atas. Ibu harimau semangat melompat ke atas. Tetapi lubang ini sangat dalam. Harimau adik tidak sabar untuk selamat ibu. Tidak perhatian, juga jatuh ke dalam lubang. Setelah itu, ada suara manusia yang jauh. Harimau adik buru-buru bersembunyi. Dan jaring ditempatkan di depan lubang. Ibu harimau sangat takut. Beberapa hari kemudian, jaring itu tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Ibu harimau dan adik harimau segera naik ke sana untuk keluar. Manusia angkat senjata mengejar ibu harimau dan anak. Mereka mengejar ibu harimau dan anak itu ke area yang luas. Pada saat ini beberapa orang yang duduk di gajah muncul. Ibu harimau mengerti sekarang sangat bahaya. Dia menggerogoti anak di mulut dan menyembunyikan dia di celah batu. Kemudian kembali ke tempat tadi. Untuk mendapat perhatian para pemburu. Harimau adik sangat khawatir, jadi dia keluar untuk melihat ibu. Ibu harimau ditemukan oleh para pemburu. Seorang pejabat berpakaian indah mengangkat senapan. Bertujuan langsung ke arah ibu harimau. Selanjutnya suara tembakan. Harimau adik sangat takut dan masuk dalam. Pejabat tinggi berjalan di depan ibu harimau. Menginjak di badan. Siap berfoto. Tapi mereka tidak memperhatikan luka di telinga harimau. Pada saat ini, tiba-tiba ibu harimau berdiri. Dan langsung berlari ke hutan. Harimau adik juga ditemukan dan dibawa pulang oleh anak laki-laki Raoul. Pada pagi, dia bermain bersama dia. Pada malam mereka tidur bersama. Anjing di rumah berpikir itu mudah untuk diganggu. Selalu mengejar dia sepanjang hari. Akhirnya dia digigit oleh harimau sampai mati. Ibu Raoul berpikir harimau ini sangat bahaya. Jadi dia tidak peduli dengan gangguan anak laki-laki Raoul. Dan membawa harimau di arena binatang yang kejam. Sedangkan, harimau kakak disimpan di kandang besi sepanjang hari. Walaupun daging sapi segar, ia tidak makan atau minum. Jika terus seperti ini, dia tidak bisa tahan. Harimau besar ada di sebelah karena ingin menyemangati dia. Kemudian dia menggunakan ekor untuk menyapu harimau kakak. Harimau kakak telah menemukan dukungan. Jadi dia mulai bermain dengan ekor harimau besar. Pada saat ini, Kapten Ekspedisi McCrory juga datang ke sirkus. Dia ingin membeli kulit harimau dari sirkus ini. Untuk memberi ke pejabat yang dulu siap bunuh harimau ibu. Tidak terduga, dia bertemu harimau kakak. Harimau kakak membuka mata lebar-lebar, sepertinya dia mengenali. Jadi MC Rory tambah bayar untuk sirkus. Semoga orang di sirkus bisa menjaga dia dengan baik. Kemudian mereka melihat harimau tua besar di kandang di sebelah. Oleh karena itu, dia dipindah kandang. Di kandang untuk harimau besar. Sekaligus harimau besar menjadi kulit harimau. Beberapa tahun kemudian, harimau kakak telah dewasa. Setiap hari dia dipaksa untuk menerima pelatihan dari sirkus. Kalau dia salah atau memberontak, dipukuli secara brutal oleh semua orang di sirkus. Hal ini menyebabkan kehilangan karakter liar. Tidak ada keagungan raja binatang buas di hutan. Sedangkan harimau adik menjadi raja di arena binatang. Menjadi titik fokus kesenangan pejabat tinggi dan bangsawan kaya. Orang di arena menemukan sirkus. Siap untuk dua saudara harimau saling membantai. Dua harimau berkelahi di arena binatang. Sebenarnya mereka bersaudara. Harimau kakak terkunci di kandang sirkus selama bertahun-tahun. Dia hilang karakter liar sudah lama. Ketika dia melihat harimau sangat agresif di depan. Dia tidak mau bertarung. Oleh karena itu, cepat kalah. Pada saat ini, mereka menyadari. Sama seperti ketika mereka masih muda. Mulai bersama bermain di arena binatang. Penonton melihat kedua harimau menghentikan pertarungan. Kemudian mulai melempar batu ke harimau. Orang di sirkus mengusir harimau. Mau mereka marah. Harimau adik kejam ketika melihat harimau kakak diganggu. Segera bergegas menggigit lengan orang di sirkus. Semua orang melihat situasi itu. Buru-buru buka gerbang besar arena binatang. Karena panik, mereka lupa mengunci pintu. Orang ini mengangkat pistol dan arah ke harimau adik. Harimau kakak langsung bergegas mendorong dia jatuh. Selanjutnya, dua saudara harimau melarikan diri dari arena binatang. Penonton panik dan lari. Tetapi dua harimau tidak mau menyerang manusia. Cepat berlari dari sini. Harimau kakak berlari kembali ke kandang besi. Harimau adik melihat itu, dia mengaum dan memanggil kakak. Ikut dia. Akhirnya, harimau kakak sudah berani mengambil langkah pertama keluar dari sangkar besi.
Kemudian kedua saudara itu berubah menjadi bandit hutan. Sering mencuri makanan dari mobil yang lewat. Bahkan bergegas ke rumah penduduk untuk membongkar atap. Akhirnya naik truk pengiriman daging babi. Dan makan semua daging babi. Kadang-kadang harimau kakak lakukan sirkus untuk harimau adik. Harimau adik sangat suka dan menonton pertunjukan dari harimau kakak. Di masa depan, kehidupan bahagia dan bebas di hutan dimulai. Kedua bersaudara itu diserang oleh manusia. Kedua bersaudara harus lari ke hutan. Mereka telah menemukan jejak kehidupan dulu. Dan manusia juga mengikuti mereka. Mereka menuangkan bensin ke seluruh semak-semak di sekitar hutan. Siap guna api besar untuk memaksa saudara harimau keluar. Api berkobar dan dengan cepat menyebar ke arah hutan. Sangat cepat, api mengelilingi kedua bersaudara harimau. Mereka tidak bisa berlari. Pada saat ini, harimau kakak maju ke depan. Dia tidak takut api lagi. Melompati api. Tetapi harimau adik masih takut. Oleh karena itu, harimau kakak melompat ke arah adik. Dia mendorong harimau untuk melompat. Kali ini adik mengikuti jejak harimau kakak. Melompat api. Semua hal ini dilihat oleh Kapten Ekspedisi McCrory. Dia tidak percaya bahwa hewan juga memiliki sisi manusianya sendiri. Anak laki-laki Raoul menemukan harimau di hutan hujan tropis. Harimau adik juga tahu Raoul. Dia mendekati ke arah Raoul. Kedua telah kembali ke masa ketika mereka masih anak kecil. Tapi Kapten McCrory takut harimau itu akan menyakiti Raoul. Harus ambil senapan dan mengarah ke sana. Pada saat ini, dia baru tahu. Harimau kakak di sebelah dan sedang melihat dia. Kapten McCrory harus buang senapan di tangan. Dan anak laki-laki Raoul juga melepas kalung di leher harimau adik. Resmi membebaskan. Harimau kakak mendekati McCrory. Sama waktu dia masih kecil. McCrory melihat harimau kakak. Dan minta maaf. Kemudian dia dan anak Raoul mengucapkan selamat tinggal pada dua saudara harimau. Mereka sudah kembali rumah. Akhirnya, mereka bisa bertemu dengan ibu. Dalam kehidupan ini, banyak orang ingin memuaskan keinginan. Karena memuaskan ketenaran. Ingin mendapatkan kekayaan secara ilegal. Sudah membunuh banyak binatang liar. Bahkan ada spesies yang berada di ambang kepunahan. Saya di sini untuk memanggil semua orang. Tolong lindungi satwa liar. Lindungi ekologis alami. Karena setiap kehidupan perlu dihormati.